Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Habib Sugiarto. Saya experienced trader yang sudah trading lebih dari 20 tahun. Seperti biasa, saya selalu membagikan pengalaman dan informasi yang kira-kira bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sesuatu hal yang baru, terutama mengenai tentang 3 macam tipe analisa yang tersedia di pasar. Nah, bagi Anda, peserta atau teman-teman yang sudah biasa trading, tentu saja Anda biasa perlu dasar-dasar untuk menganalisa suatu situasi tentang pasar. Jadi kalau biasanya Anda ingin melakukan pembelian atau penjualan, tentu harus ada basic atau dasar kenapa Anda melakukan pembelian atau penjualan tersebut. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 tipe analisis yang biasa digunakan di pasar untuk membuat satu kesimpulan sebelum Anda melakukan transaksi beli atau jual. Nah, 3 tipe market analysis itu adalah pertama, satu, kita kenal sebut nama analisis teknikal. Kemudian yang kedua adalah analisis fundamental, dan yang ketiga adalah analisis sentimen. Nah, penjelasannya seperti ini. Analisis teknikal adalah analisa yang berdasarkan pergerakan harga. Jadi, terutama didapat dari analisa yang dipelajari dari pergerakan harga dari harga-harga sebelumnya. Nah, biasanya harga-harga tersebut akan menciptakan ritme, baik ataupun pola-pola, baik mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Dan biasanya ini secara historis menjadi suatu bentuk yang mana kita sebut sebagai analisis teknikal, dan di dalamnya terdiri dari berbagai hal yang bisa dianalisa untuk memprediksi harga yang akan terjadi ke depannya. Nah, biasanya pola-pola tersebut dipelajari oleh analis-analis dan mereka menamakan beberapa indikator, jadi untuk mengantisipasi untuk mempelajari pergerakan harga ke depannya seperti apa. Nah, tentu saja akan banyak sekali analisis teknikal yang bisa kita bahas nanti, tapi sebelum ke sana mungkin kita akan membahas ke analisis kedua, yaitu tentang analisis fundamental. Nah, kalau tadi analisis teknikal biasanya bentuknya nanti ujung-ujungnya jadi chart, gambar-gambar, pola-pola, pattern, dan sebagainya. Di analisis fundamental ini Anda akan belajar tentang bagaimana mencerna suatu ekonomi di suatu negara. Jadi pergambaran ekonomi suatu negara itu secara makro, dan biasanya di dalamnya terdapat banyak berita-berita atau kita bilang data-data yang bisa dipelajari untuk mencerna kira-kira si market ini akan ke arah kemana. Misal sebagai contoh, suatu negara yang punya lapangan kerja, pertumbuhan lapangan kerja yang bagus, biasanya ini sangat positif untuk perekonomian, sehingga cenderung akan menguatkan mata uang di negara tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, data-data ekonomi yang tercermin dalam analisis fundamental, tentu saja ada yang sifatnya kategori sangat penting, ada yang sifat kategorinya penting, ada sifat kategorinya yang biasa saja. Nah, biasanya untuk mengetahui analisis fundamental, umumnya orang menamakannya dengan kalender ekonomi. Dan kalender ekonomi ini Anda bisa upload atau Anda bisa download dari berbagai aplikasi atau situs website yang tersedia di seperti misalnya Forex Factory, ada Forex Live, kemudian ada investing.com. Nah, Anda bisa mempelajari sana, tentu saja akan muncul data-data tersebut. Nah, data-data tersebut biasanya akan menggambarkan suatu nilai, di mana apabila nilainya lebih tinggi, dianggap lebih baik dari sebelumnya. Dan apabila nilainya lebih rendah, maka dianggap lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kalau lebih baik, biasanya akan positif untuk mata uangnya, tapi kalau misalnya lebih buruk, maka akan negatif untuk mata uangnya. Kemudian beralih yang ketiga, yaitu analisis sentimen atau analisis sentimen pasar. Nah, analisis sentimen pasar ini biasanya lebih pada kecenderungan pergerakan harga yang terjadi akibat pola analisis fundamental atau analisis teknikal yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi umumnya analisis sentimen ini lebih menggambarkan suatu bullish atau bearish, dalam arti kenaikan yang cukup banyak atau penurunan cukup banyak. Sehingga kadang pergerakan harga, jika analisis fundamentalnya bagus, belum tentu harganya tentu akan turun. Tapi bisa saja apabila datanya bagus, harganya tentu tidak naik, tapi bisa bergerak turun. Jadi dalam hal ini bisa berkontrari atau berlawanan dengan apa yang terjadi keluar data. Nah, kenapa harga tersebut bisa turun? Karena market dalam kondisi bearish. Nah, artinya satu data mungkin bisa dikalahkan oleh berbagai data lain yang terakumulasi secara bersamaan dan itu nilainya jelek. Jadi kalau misalnya data-data yang dikumpulkan lebih banyak yang buruk dibandingkan dengan yang bagus, maka sentimen pasarnya adalah bearish atau cenderung menurun. Tetapi jika data yang dikumpulkan ekonomi tersebut rata-rata mayoritasnya bagus, maka kecenderungan harga akan cenderung naik dan itu disebutkan sebagai istilah bullish. Nah,
Sekarang, dari ketiga analisis tersebut, sebenarnya mana yang paling penting di antara analisis teknikal, fundamental, atau sentimen analisis? Nah, kalau kita pelajari sebenarnya ketiganya ini sama pentingnya. Kenapa? Analisis fundamental yang terjadi sudah tergambarkan melalui chart atau grafik yang ada di sana, karena di dalamnya terdapat unsur demand dan supply. Nah, suatu analisis yang memang teknikal, yang memang cenderung benar atau cenderung kita lihat naik, didukung dengan fundamental yang bagus, maka akan lebih menguatkan pergerakan harga tersebut. Dan otomatis sentimen pasarnya juga akan semakin bullish. Dan kejadian dengan sebaliknya, suatu fundamental yang buruk didukung dengan technical analisis yang kurang atau pola pattern-nya cenderung bearish, maka akan timbul kecenderungan bahwa harga-harga tersebut akan semakin turun. Dan ini yang disebut sebagai kondisi bearish atau kondisi yang menurun. Nah, secara tidak langsung bahwa fundamental, technical, dan sentimen ini ketiganya harus berjalan bersamaan baru akan mendapatkan potensi yang lebih besar. Apabila salah satu kecenderungan tersebut tidak terjadi, misalnya fundamental bagus, teknikalnya tapi cenderung turun, maka harga lebih cenderung ke arah sideways. Dan sentimen analisis mungkin kita lihat bila dalam kejadian untuk jangka beberapa waktu yang lebih lama, itu cenderung akan lebih menguatkan pasar kepada arah yang dituju ke depannya. Artinya, sentimen itu tidak bergerak secara satu kali atau dua kali saja, tapi bisa untuk beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Karena kecenderungan fundamental itu tidak bisa berubah setiap saat. Butuh sekian lama untuk mengubah fundamental yang dari buruk menjadi bagus. Nah, terakhir saya sampaikan bahwa apabila kan Anda ingin mengamati bagaimana ketiga analisis ini bekerja, Anda harus sering banyak-banyak mengamati chart, banyak-banyak mengamati berita, dan banyak-banyak mengamati pergerakan harga agar Anda terbiasa dengan fluktuasi dan volatilitas harga yang bergerak pada saat munculnya berita. Nah, bagi saya pribadi, bagi teman-teman yang suka trading di berita atau di news, perhatikan dengan baik-baik karena itu sangat berisiko tinggi. Jadi saya sarankan Anda sebenarnya lebih baik untuk mempelajari berita dahulu, kemudian melihat pola technical analisisnya seperti apa. Jadi Anda masuk tidak pada saat berita keluar, tapi lebih baik setelah berita keluar. Karena Anda akan sudah mendapatkan data, Anda sudah bisa baca dahulu, Anda bisa menganalisa dahulu sebelum Anda memutuskan untuk beli atau jual. Demikian tips dari saya mengenai 3 tipe analisis. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang apa itu analisis teknikal, fundamental, dan sentimen. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dengan saya, Halim Sugiharto. Jangan lupa subscribe di channel @forex by Halim. Dan sekali lagi, apabila kesalahan, saya mohon maaf, karena apa yang saya sampaikan di sini merupakan materi yang saya bisa sampaikan sebagai bagian dari pengalaman saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.